Lalu bagaimana hasil pemeriksaan laboratorium kasus keracunan makan bergizi gratis MBG yang menimpa ratusan pelajar yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat? Kita langsung membahasnya tergabung bersama daring dengan Bapak Cucu Sumintardi, Kabid Upaya dan Pembiayaan Kesehatan Dinkes Kabupaten Sukabumi dan juga Mas Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Sehat selalu keduanya. Selamat Waalaikumsalam. sore. Baik. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perlu saya disclaimer juga di sini kami turut mengundang dari pihak istana, KSP maupun PCO, tapi tidak bisa bergabung. Tapi nanti saya akan janji untuk memutarkan statement dari istana, respon mereka sejauh ini seperti apa. Saya langsung ke Pak Cucu terlebih dulu, Pak. Hasil labnya seperti apa, Pak, di Sukabumi, Pak? Silakan. Baik, jadi kami sampaikan bahwa sudah terjadi keracunan di MBG di wilayah Sidolog, Kecamatan Sidolog, Kabupaten Sukabumi pada tanggal 6 Agustus yang lalu. Hmm, Di sana ada 32 orang yang memang bergejala terserang mencret, kemudian mual-mual. oke. Kemudian hasilnya adalah ada Hmm. positif bakteri di tempe orek, terus kemudian di telur dadar dan di semangka ada jamurnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Di berapa sekolah, Pak, yang ditemukan Eh, keracunan ini? Hmm. eh, yang ada keracunan ini di salah satu memang terbagi gitu ya, Ya. tapi terkonsentrasi di salah satu sekolah. Jadi Kemudian, mungkin karena jarak yang memang agak jauh dari tempat mengirimkan makanan, Pak. ya, temuan Mabes Polri bersama Dinkes di lapangan ini awal mulanya dari mana, Pak? Apakah bahan baku sehingga timbul bakteri atau bagaimana? Bisa digambarkan lebih jelasnya? Awal mulanya seperti apa, Pak? Kenapa tiba-tiba ada bakteri Baik, di jadi makanan itu? kami pada Hmm. pada saat mendampingi Mabes Polri ke wilayah Sidolog Hmm. bahwa di sana dari Mabes Polri menemukan adanya air yang tidak maksimal. Jadi Hmm. pada saat itu ada air itu diperlihatkan bahwa warna air tidak jernih gitu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya tapi kami juga melihat bahwa salah satu penyebabnya adalah kemungkinan dari jarak tempat mengirimkan makanan ke lokasi yang memang sedikit agak jauh, kemudian agak Hmm. mungkin dimungkinkan karena lamanya Hmm. memberikan makanan. Jadi di aturan Oke. itu begitu memberikan makanan itu tidak lebih dari 4 jam. Oke, artinya di SPPG ini yang menjadi dugaan kuat begitu ya, Pak, ya, ketidakberesan MBG ini, ada racun di situ, Pak, keracunan, ada bakteri? Jadi betul hasil dari laboratorium adanya bakteri, Hmm. kemudian juga adanya jamur. Jadi ini mungkin juga perlu beberapa yang harus diperhatikan. Salah Hmm. satunya adalah dari mulai cara memasak. Oke. Hmm. Jadi memasak itu harus matang, kemudian pada saat menyajikan harus segera disajikan. Kalau Hmm. ditunggu lama mungkin itu akan timbulnya bakteri seperti itu. Lumayan panjang begitu ya, Pak, ya, alurnya, rantai distribusinya mulai dari pengolahan, penyimpanan, sampai dengan distribusi ini memakan waktu lama sehingga muncul jamur ya, Pak, ya, hingga, bakteri di makanan itu? Jadi Jadi memang Hmm. ada SOP yang harus dilakukan. Salah Hmm. satunya adalah pada saat makanan sudah jadi, Hmm. maka SPPG itu harus sudah mendistribusikan dan memberikannya ke sekolah dalam jangka 4 jam itu sudah harus dikonsumsi oleh salah satunya oleh penerima manfaat. Nah, Hmm. mungkin juga ini juga SOP itu apakah bisa dipastikan bahwa masaknya selesainya jam berapa, kemudian 4 jam sesudah itu sudah dikonsumsi ataupun tidak. Mungkin salah satunya Oke. itu, tetapi Hmm. ada hal-hal lain tadi ada sumber air dan Baik. cara memasak yang mungkin Hmm. harus ditelusuri lebih dalam. Anda tahu tidak, Pak, dalam memasak makanan MBG ini, awal mulanya itu jam berapa dimasak? Kalau tadi teman kami di lapangan mewawancari SPPG, memasaknya malam hari pukul 11 malam, jam 3 sudah beres, pagi kemudian dibagikan, kemudian timbul beberapa hal yang tidak baik dalam pembagian itu. Apakah sama dengan Sukabumi, masaknya tengah malam, kemudian jam 3 baru beres masak, baru dibagikan siang hari? Betul. Nah. Jadi memang rata-rata masaknya malam karena banyak jumlahnya, kemudian Hmm. memang
persiapannya gitu. Persiapannya kemudian dimasak selesai pagi hari dan diberikan biasanya pada sekitaran jam 9 gitu. Hmm. Dan nanti ada berikutnya ada yang siang, Pak. Seperti itu. Oke, dari sisi Dinkes tidak ada pengawasan yang secara efektif, Pak, untuk SPPG ini. Apakah memang normalnya kalau dari Dinkes membolehkan begitu, Pak, aturan memasak itu tengah malam? Eh, Memang Hmm. ada pelatihan yang harus dilakukan, jadi harus ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada para SPPG, Hmm. tetapi memang belum semua SPPG mendapatkan pelatihan bagaimana cara memasak, kemudian caranya bagaimana untuk pengolahan bahan baku datang itu seperti itu yang memang perlu perhatian, perlu edukasi yang segera terhadap SPG-SPPG yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya. Dan itu sudah insya Allah sudah kami coba lakukan Hmm. dan beberapa SPPG sudah ada yang sudah pelatihan. Yang teledor siapa kira-kira, Pak, di lapangan ini, SPPG-nya atau vendornya yang memberikan bahan baku tidak baik ke siswa? Mungkin juga ini dua-duanya harus punya komitmen yang sama Hmm. antara SPPG dengan mitranya ya, dengan mitranya. Kemudian juga koordinasi yang kuat dengan kami Dinas Kesehatan. Jadi dan instansi yang lain pada saat berdiri dan melakukan itu harus berkonsultasi gitu. Jadi Hmm. jangan sampai bergerak kemudian akhirnya timbul masalah seperti itu. Oke, saya mau ke Mas Ubaid. Mas Ubaid, Anda kemarin juga sempat diundang ya ke parlemen begitu ya, Mas Ubaid. Iya, Kemudian betul. apa yang menjadi atensi Anda? Apakah peran guru nampaknya minim di pengawasan atau memang justru bukan tanggung jawab guru keracunan ini, Mas? Iya, jadi Hmm. sama sekali sekolah itu tidak dilibatkan. Jadi sekolah itu hanya eh, kedatangan menu makanan, Hmm. dilibatkan dalam distribusi gitu aja. Tapi soal menunya bagaimana, lalu quality kontrolnya bagaimana, Hmm. makanan apa saja itu sama sekali nggak ada musyawarah pelibatan dari sekolah gitu ya. Ya. Sehingga kami sangat menyesalkan sekali Hmm. program MBG ini di mana penerima manfaatnya adalah sekolah yang di dalamnya ada anak murid, tetapi dinas pendidikan, sekolah, Kemendikdas tidak dilibatkan sama sekali. Hmm. Oke. Kemudian kalau terjadi problem, guru tidak menjadi apa ya, peran di situ tidak ada begitu ya? Guru lepas tangan atau bagaimana seharusnya? Ya justru Hmm. bukan. Jadi Hmm. kenapa sekolah keberatan? Karena Hmm. kalau terjadi keracunan itu yang tanggung jawab adalah sekolah. Oke. Sampai hal yang kecil kalau terjadi ada ompreng yang Hmm. hilang itu yang tanggung jawab adalah guru. Maka sekarang sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang menolak MBG ini gitu ya. Hmm. Karena mereka tidak dilibatkan sama sekali tetapi disuruh tanggung jawab. Tidak ikut nyediain, tidak ikut quality control, tidak ikut ngawasi, tapi kalau terjadi keracunan sekolah yang tanggung jawab. Lah Hmm. merasa sekolah banyak merasa bahwa anak-anaknya tidak begitu membutuhkan MBG yang gratis dari pemerintah ini, ya Oke. sekolah-sekolah itu pada Hmm. menolak sekarang ini. Apalagi sudah banyak kasus-kasus keracunan, Hmm. maka sekolah yang anak-anaknya pernah ada kasus keracunan itu sudah mulai menyetop MBG ini. Kalau dari temuan teman-teman lapangan sejauh ini siapa yang perlu tanggung jawab, Mas Ubaid? Apakah SPPG dalam Iya. pengolahannya atau vendor, supplier yang memberikan bahan baku Hmm. tidak higienis? Atau kemana nih harus kita Kalau jadi tegaskan tanggung jawab ini? Hmm. Jadi kalau kasusnya hanya di Sukabumi, mungkin Hmm. yang harus tanggung jawab adalah MBG Sukabumi atau vendor-vendor di Sukabumi. Oke. Tapi nyatanya kan ini hampir merata di seluruh kabupaten Hmm. kota, di seluruh provinsi. Maka Hmm. menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah PGN pusat. Hmm. Karena ini bukan soal kesalahan teknis di level Sukabumi atau pengawasan dari Dinkes yang belum dilatih semua di Sukabumi, tapi ini kenapa terjadi di semua kabupaten kota? Hmm. Kenapa terjadi di semua provinsi? Berarti ada yang salah dengan sistem yang diterapkan oleh BGN. Nah, menurut saya sampai hari ini BGN belum punya sikap yang tegas untuk menghentikan secara sementara MBG ini sehingga dapat dievaluasi total. Ya. Dan penting juga untuk menetapkan status kejadian luar biasa supaya jangan sampai ribuan anak-anak, nyawa anak-anak ini kemudian menjadi terancam. Ya, kalau peran Dinkes sejauh ini seperti apa dalam pemantauan higienitas dari makanan itu, Mas? Baik, Ke Mas baik, Ubaid, masih ke Mas mungkin Ubaid. kami dari Iya, Dinas. Ya, maaf, saya ke Mas
Ubaid. ya, Ya, jadi saya nanyanya soal Dinkes. Sejauh mana peran Dinkes iya, di sana, Mas Ubaid? Hmm. iya, di beberapa titik yang kami ada di sana, itu ketika terjadi keracunan, sekolah-sekolah itu juga melaporkan ke Dinkes. Dan Hmm. sayangnya Dinkes tidak bertanggung jawab karena ya merasa tidak koordinasi sejak awal, tidak dilibatkan dalam pengawasan, tidak Oke. dilibatkan dalam quality control, sehingga Hmm. mereka juga gagap. Sementara sebenarnya Hmm. Dinkes ini kan punya perangkat yang sampai ke sekolah, itu ada namanya unit kesehatan sekolah, itu juga dikawal sama kawan-kawan Dinkes. Ada Hmm. kader-kader gizi itu juga berkoordinasi dengan Dinkes. Tapi dalam soal MBG ini sama sekali mereka tidak dilibatkan masalah. Ya, silakan direspon. Pak Cucu, Anda merasa tidak dilibatkan juga di lapangan, tapi kenapa Anda tidak protes ke BGN untuk pengawasannya? Jadi memang dari awal-awal kami merasa Hmm. keterlibatan itu tidak maksimal. Oke. Tapi sekarang setelah adanya gejala keracunan, banyak yang memang ingin berkoordinasi dan kami bisa masuk gitu dan mendampingi untuk bisa memberikan edukasi. Hmm. Oke, edukasi sejauh apa, Pak Jadi Cucu? seperti itu. Edukasinya apa ini, Pak? Tadi Hmm. bagaimana edukasi bagaimana cara memasak, Hmm. kemudian tadi ada SOP-SOP yang harus dilakukan pada saat cara memasak yang baik dan benar gitu. Oke. Ke Mas Ubaid. Mas Ubaid, apakah program ini harus dihentikan sementara atau tidak? Iya, Hmm. jadi karena kasusnya merata di kabupaten kota dan juga provinsi, maka ini harus diberhentikan sementara. Oke. Kenapa? Karena Hmm. kalau tujuannya baik untuk peningkatan gizi dan seterusnya, tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, didukung oleh sistem yang baik, gitu ya. Oke. Nah, Hmm. ketika sistemnya sudah nggak jelas, semerawut, acak-acakan di lapangan, maka tujuan baik itu tidak akan tercapai. Justru yang terjadi adalah Hmm. kita dikeracunan di mana-mana dan kita khawatir ya, jangan sampai nanti ada korban nyawa. Nah, Oke. Hmm. desakan dari masyarakat juga ingin segera dihentikan ya, Baik. untuk dievaluasi. Tapi kenapa kemudian BGN, Presiden juga tidak ada sikap yang tegas? Baik. Apakah Hmm. ya kami khawatir masa menunggu harus ada nyawa yang melayang? Baik, seperti janji saya tadi di awal, kita akan dengarkan suara Istana, Wamensesnek menyatakan Presiden telah beri arahan kepada BGN untuk memitigasi masalah. Kita akan putarkan respon Istana soal maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Berikut ini. Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah mendengarkan semua masukan dan kritik masyarakat terkait makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian, program ini tak perlu diberhentikan total. Menurut Juri, pemerintah akan bergerak cepat untuk mengatasi masalah yang terjadi terkait MBG, termasuk yang kini jadi sorotan soal keracunan di berbagai daerah. Pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi akan jadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi. Lebih lanjut, Wamensesnek juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional untuk memitigasi masalah yang terjadi. Nabila Putri, Andika Marianto, Jakarta. Respon Anda, Mas Ubaid dulu, soal Istana tadi mengatakan tidak perlu dihentikan sementara dan tidak perlu dihentikan total. Respon dari Istana dan juga BGN itu sama persis ketika awal-awal program ini jalan, ketika korbannya masih ratusan. Itu juga sama, kita akan lakukan evaluasi, tidak diberhentikan, tetap jalan. Waktu itu korbannya masih 200, tetapi masyarakat menagih, mana? Ya, evaluasi yang dulu pernah dilakukan itu mana? Sekarang malah jadi ribuan. Karena itu masyarakat sudah trauma dengan evaluasi yang nggak jelas, sambil jalan yang nyatanya korbannya ini tambah banyak. Bahkan sekarang menurut catatan JPPI udah nambah 1.000 lagi ya. Mulai Senin sampai hari Kamis ini itu udah lebih dari 1.000 lagi
Oke. yang belum masuk dalam data kami. Yang di Sukabumi, yang di Bandung Barat itu sudah lebih dari 1.000. Artinya evaluasi seperti apa? Karena itu tidak ada evaluasi yang lebih pas, lebih komprehensif, lebih menyeluruh ya, kecuali ya diberhentikan dulu sementara secara total. Bahwa nanti setelah berhenti ada langkah-langkah perbaikan sistem, ada perbaikan tata kelola, monggo dilanjutkan. Baik, kalau di Sukabumi bagaimana Pak Cucu? Apakah Dinkes menyarankan ke pemerintah, ke BGN, stop sementara MBG ini di wilayah Anda? Kalau kami dari Dinas Kesehatan mungkin nanti akan membuat hari ini juga sedang tim kami mengkaji dan beberapa yang terjadi keracunan seperti di Cidolok dan Cibadak untuk merekomendasikan menyampaikan ke ketua tim tingkat kabupaten ke Porkopimda. Jadi kami menyampaikan bahwa ini yang terjadi di Kabupaten Sukabumi dan ini yang hal-hal yang memang harus diperhatikan terhadap para MBG ataupun SPPG yang ada di Kabupaten Sukabumi. Mungkin itu yang bisa kami lakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Baik. Kita harus tingkatkan quality control juga ya Pak ya di lapangan. Terima kasih untuk waktu berdua. Bapak Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan juga Bapak Cucu Sumintardi, Kabid Upaya dan Pembiayaan Kesehatan Dinkes Kabupaten Sukabumi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sehat selalu keduanya. Oke, terima kasih.